Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi Ananda semua. Jumpa lagi dengan Ibu Amira di sini, ya. Ibu hari ini akan membahas tentang LKPD 1. Ternyata masih ada beberapa yang belum tepat jawabannya. Nah, yang pertama, kalian ada yang mengambil data dari artikel di LKPD. Nah, yang diambil di LKPD itu di artikel adalah persentasenya saja ya, yaitu berapa persen penurunan atau kenaikan omset. Penurunan atau kenaikan. Betul sekali, penurunan ya. Jadi di sini diketahui di LKPD 1 itu omsetnya menurun 50%. Nah, ambil data itu. Kalau begitu Bu, dari mana kita dapat data pendapatannya berapa-berapanya? Itu kalian silakan cari. Boleh browsing atau wawancara. Wawancara siapa? Pedagang yang di sekitar rumah atau tetangga, mungkin banyak yang berdagang. Boleh. Atau mengambil data di balai desa, ya. Berapa jumlah pedagang yang ada di desa tersebut. Setelah kalian mendapatkan data tentang penghasilan mereka, pendapatan mereka, jika yang ingin diteliti adalah omset ya, kemudian kalian hitung. Oke, kalau untuk contoh, Ibu akan mengambil dari buku online yang sudah dibagikan linknya sebelumnya ya. Nah, di buku itu pada halaman 17, silahkan dibuka ya. Di sana ada soal tentang obat yang disuntikkan ke dalam tubuh kita. Kalau obat yang disuntikkan ke dalam tubuh lama-lama berkurang atau jadi nambah? Berkurang ya, meluruh, akan keluar bersama urin sisanya, tapi dia akan bercampur dengan darah dan seterusnya ya. Obat yang disuntikkan itu sebesar 50 mikrogram disuntikkan ke dalam tubuh ya, sebagai penghilang rasa sakit. Nah, katanya setiap 1 jam itu meluruh setengahnya obat itu di tubuh kita. Maka setelah 1 jam, berapa sisa obat yang ada di tubuh kita? Ya, 50%-nya atau setengahnya dari 50, yaitu 25 mikrogram. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. 1 jam berikutnya lagi, meluruh lagi setengahnya. Menjadi setengahnya dari 25, yaitu 12,5 mikrogram. Di jam berikutnya lagi, sejam berikutnya lagi, berkurang lagi, yaitu setengahnya dari 12,5. Betul, jadi 6,25 mikrogram. Dari sini kalian dapat data, yaitu pada 0 jam pertama alias masih awal, masih 50. 1 jam berikutnya menjadi 25. 1 jam berikutnya lagi menjadi 12,5 dan seterusnya. Bikin tabel. Setelah itu kalian tulis X-nya adalah jam, kemudian kalian tulis Y-nya adalah hasil pengurangan jumlahnya ya. Baru nanti kalian bikin grafiknya, apakah naik atau turun, apakah lurus ya atau melengkung. Nah, di sini yang masih ada beberapa yang belum tepat, kalian menggambarkan grafik itu berupa diagram batang ya. Tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tidak seperti itu ya. Karena penurunannya kan drastis atau peningkatannya drastis. Jadi kita menggunakan rumus eksponen, fungsi eksponen, bukan linier, bukan juga statistika yang berupa diagram batang ya. Terus ada juga yang menggambarnya benar, fungsinya lengkung gitu ya, naik atau turun. Tapi tidak ada tabelnya. Pertanyaannya, datanya dapatnya dari mana? Bu, saya dapat data, udah langsung diketahui tahun pertama segini, tahun kedua segini, tahun ketiga segini. Digambarkan ternyata betul Bu. Nah, itu lebih bagus. Berarti kalian sudah mendapatkan data yang sangat real di lapangan. Tapi jika kalian hanya mendapatkan data jumlah awal saja dan persentase yang di artikel, kalian bisa menghitung manual seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, contoh ya, seseorang punya penghasilan awal 1 juta, berkurang setengahnya jadi berapa? 500.000, betul. Di tahun kedua atau di bulan kedua lah, nggak sampai tahunan ya. Di bulan pertama turun jadi 500.000 penghasilannya sejak pandemi. Di bulan kedua turun lagi 50%-nya, jadi berapa? 50% dari 500.000 kan? Betul, jadi 250.000 dan seterusnya. Nah, itu kalian buat dalam tabel ya. Setelah membuat tabel, baru kalian gambar grafiknya. Oke?
sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang akan bertanya. Bagaimana cara kalian menghitung waktu ke waktu? Menggunakan model apa atau menggunakan rumus apa? Silakan ketik di komen ya. Tulis nama, kelompok, dan kelas kalian. Kemudian, jika ada yang belum kalian mengerti, silakan tanyakan pada Ibu atau Bu Neneng ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja. Jangan lupa ajakin temennya biar kompak semuanya bekerja ya. Karena yang dinilai salah satunya adalah kekompakan kelompok. Sekian dari Ibu, perwakilan dari matematika di Mapel Kolaboratif Indomatik, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan TIK. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.